Malam ini kita ada di 340 kilometer ke arah utara Sulawesi Tengah. Kita ada di Moutong. Dan malam ini pula kita akan berbincang soal lembaga masyarakat adat yang ada di Moutong. Bersama saya, Ucineta Topo, kita akan berbincang dengan Bung Chandra Setiawan, SPD MPD, Dewan Pembina Lembaga Masyarakat Adat Olongian Tialo. Ya. Assalamualaikum, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu apapun yang didirikan oleh perorangan atau badan atau organisasi apapun, itu selalu ada tujuannya. Seperti juga Olongian Tialo. Apa yang ingin diharap ketika lembaga masyarakat adat ini terbentuk? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan tabea, salam saunga-unga, ami topo tialo. Bahwa tujuan pembentukan organisasi lembaga adat masyarakat suku Tialo ini tentu muncul dari sebuah kekhawatiran akan adanya gerusan adat, istiadat dan budaya serta kesenian masyarakat Tialo yang sampai dengan saat ini sulit untuk dikenali para pemuda dan remaja daripada masyarakat Tialo itu. Maka inisiasi dari kita teman-teman untuk kemudian membentuk sebuah wadah yang kita beri nama Lembaga Masyarakat Adat Olongian Tialo atau disingkat dengan LMA Olongianoto. Sebagai wadah yang kemudian untuk memastikan bahwa adat istiadat masyarakat Tialo dan kesenian masyarakat Tialo secara turun-menurun yang diwariskan kepada kita oleh para leluhur itu harus dijaga dan kemudian juga harus kita pertahankan serta dilestarikan. Nah, tadi ada kalimat bahwa ada kekhawatiran. Seberapa khawatir Bung Chandra melihat ini terhadap anak-anak muda sekarang ini? Kalau kita melihat dari kondisi pemuda maupun remaja masyarakat Tialo itu, bahwa masuknya westernisasi budaya barat yang kemudian mampu memporak-porandakan struktur sosial adat warga masyarakat setempat, tentu ini sangat memprihatinkan bagi kita. Sebuah contoh misalnya, bahwa sebagian pemuda maupun remaja kita itu sudah sulit menggunakan bahasa Tialo di dalam berkomunikasi sehari-hari. Sehingga gerusan ini jika dibiarkan, maka tentu akan mempengaruhi generasi-generasi mendatang. Maka dengan demikian kami berpikir bahwa harus ada lembaga yang menaungi masyarakat adat Tialo ini untuk kemudian berserikat dan berkumpul sehingga dapat mempertahankan hak-hak daripada warisan leluhur itu sendiri. Nah, kalau suku itu biasanya ada batasan wilayah. Kalau Tialo ini itu khususnya di daerah Moutong ini, kalau bisa disebutkan itu mulai persebaran dari wilayah mana, Bung Chandra? Kalau di wilayah Parigi Moutong ini terdiri dari 23 kecamatan, 278 desa, ada 5 kelurahan di wilayah Parigi Moutong. Untuk wilayah paling utara Parigi Moutong itu didiami oleh masyarakat adat Tialo.
Oke. yang meliputi 7 kecamatan, Ya. Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongkamalino, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taupa, dan Kecamatan Moutong. Sehingga titik koordinat yang didiami oleh suku Tialo itu tepatnya dari Desa Biga, Kecamatan Tomini, sampai dengan Desa Sijoli, Kecamatan Moutong. Oke. Jadi ini memang warga masyarakat Tialo yang mendiaminya. Sehingga itu kita kemudian memposisikan bahwa konsolidasi dan komunikasi masyarakat adat Tialo ini memang harus secara terstruktur dan terukur, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan tentu lembaga adat ini akan menjadi salah satu embrio untuk generasi-generasi mendatang di dalam beraktivitas untuk adat-adat Tialo itu sendiri. Oke. Nah, sebagai lembaga tentu ada orang yang mengurus lembaga itu. Sistem keterwakilan Tialo di kepengurusan itu bagaimana, Bung Chandra? Baik, di posisi kepengurusan dalam strukturnya ini terdiri dari Dewan Pendiri, kemudian Dewan Pembina dan Dewan Penasehat, kemudian KSB sampai pada bidang-bidangnya. Oke. Nah, di posisi-posisi Dewan Pendiri itu tentu sudah teman-teman yang menggagas, kemudian yang menginisiasi sampai dengan berdirinya organisasi lembaga masyarakat adat Tialo ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan Dewan Pembina. Dewan Pembina itu termasuk saya sendiri dan beberapa teman-teman yang lain yang merupakan representatif dari persebaran wilayah 7 kecamatan dan ada 107 desa. Oke, di 7 kecamatan itu ya? Iya. Oke. Jadi untuk posisi KSB, Ketua Sekretaris Bendahara itu, untuk ketua sendiri Bapak Bahrudin Lacindung, yang merupakan representatif masyarakat adat daripada Tomini yang ada di dalam kepengurusan. Kemudian di dalam wakil ketuanya itu dari Desa Taupa, Bapak Dr. Andus Hairudin Mahdang. Kemudian sekretaris umumnya juga masih dari masyarakat adat Taupa, Bapak Abdul Haris Laparako, dan kemudian untuk wakil sekretarisnya Pak Tahudin, kemudian juga ada bendahara Ibu Asin. Ini merupakan bagian daripada keterwakilan wilayah 7 kecamatan dan 107 desa. Selanjutnya di dalam posisi kepengurusan ini yang menariknya adalah bahwa di kecamatan-kecamatan ada yang disebut namanya olongian. Olongian. Apa itu? Olongian itu adalah posisi kepemilikan wilayah yang dikuasakan kepada seorang yang berada di lingkup kecamatan. Disebut sebagai olongian. Selanjutnya dari olongian itu ada pada tingkat desa disebut jogugu. Jogugu ini berada di wilayah desa. Nah, ini selanjutnya kita konsolidasikan agar memang benar-benar masyarakat adat Tialo itu di dalam personalia kepengurusannya itu terwakili di 107 desa, 7 kecamatan yang didiami masyarakat adat Tialo. Bung Chandra, selain kekhawatiran soal berbahasa, bertutur sesama Tialo, kekhawatiran apa lagi yang diresahkan oleh pendiri, penasehat, pengurus, sampai ada lembaga masyarakat adat ini? Baik, di posisi masyarakat adat Tialo itu, kondisinya pada saat menyelenggarakan hajatan, acara-acara,
itu sudah sulit mau dipastikan apakah kemudian adat yang digunakan ini adalah adat Tialo atau adat yang sudah bercampur dan berkolaborasi dengan adat-adat yang lain. Sebab di wilayah desa dan kecamatan ada yang disebut dengan lembaga adat juga. Nah, ini yang kemudian mewakili kondisi seluruh suku-suku yang ada di wilayah desa maupun kecamatan tersebut. Tetapi yang kami konsentrasikan adalah bagaimana memastikan dalam posisi kepengurusan itu terkhusus adalah lingkup adat Tialo. Semisal pada saat kita mau meminang seorang perempuan, nah di dalam hantaran adat itu ada yang disebut dengan pembua selele. Pembuat selele. Ya, atau pembuka bicara. Nah, biasanya yang kita ketahui sebagai masyarakat adat Tialo itu ada di dalam satu tempat wadah, ada berasnya, ada pinangnya, kemudian ada siri, kemudian ada uang koin. Nah, kadang-kadang ini sudah hilang. Bahkan biasanya setelah dilihat hanya beras dan amplop yang berisi kemampuan dari calon mempelai pria. Nah, biasanya itu di dalam beras tersebut ada yang berdampingan termasuk yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada amplop yang sudah menggambarkan kekuatan dan kemampuan seorang calon mempelai pria. Nah, pada bagian-bagian ini saja kita sudah melihat berarti sudah berkurang yang mestinya Tetap lengkap. dipertahankan. Tetap harus kita pertahankan. Ini lengkapnya bahwa bagian-bagian tersebut mesti ada. Sehingga itu kami sangat khawatir kalau ini kita biarkan, besok-besok masyarakat adat Tialo ketika mau melakukan pelamaran misalnya, mungkin sudah tidak dengan menggunakan antaran adat seperti itu. Sebagai pembuka bicara tadi. Sebagai pembuka bicara. Padahal itu memang benar-benar diwariskan oleh para leluhur kita, oleh leluhur Tialo, untuk memang sebagai pembuka bicara. Sebelum berkata-kata rombongan dari calon mempelai pria itu, maka hantaran itu lebih awal diajukan. Oke. Bung Chandra, nah bagaimana lembaga masyarakat adat Tialo itu bisa berdampingan dengan lembaga adat yang ada sekarang ini? Itu mungkin ada di desa, kelurahan, atau di kecamatan. Bagaimana bisa bersinergi dengan lembaga adat itu ketika melihat contoh kasus seperti tadi itu? Baik, tentu untuk lembaga adat yang sudah ada sekarang, karena dia mengurus urusan adat secara umum. Jadi kalau misalkan di masyarakat satu desa itu ada lembaga adatnya atau pengurus adat atau ketua adat, mereka ini mengurus urusan adat, bukan hanya urusan adat dari Tialo saja, tapi semua adat-adat yang ada di masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Sehingga pada saat mereka mau melangsungkan sebuah hajatan ataupun acara dan kegiatan, maka tentu dilihat pada masyarakat yang suku mana yang menyelenggarakan kegiatannya, acaranya. Nah, tetapi kalau ditanyakan ke kami, bagaimana bisa berdampingan? Tentu akan sangat berdampingan. Sebab kami melihat posisi strategis Jogugu yang ada di wilayah desa ini nanti kita akan menarik ketua adat di wilayah desa tersebut. Tetapi poin yang penting adalah dia akan berkonsentrasi mengurus urusan adat masyarakat Tialo, tidak menutup kemungkinan terlepas dari dia sebagai Jogugu, dia adalah ketua adat di suatu desa tersebut. Maka dia juga boleh mengurus boleh mengurus adat-adat masyarakat yang lainnya.
Sehingga itu kami berkeyakinan tidak akan terjadi duplikasi, bahkan diskomunikasi antara lembaga adat Tialo dengan lembaga adat yang sudah terbentuk saat sekarang. Oke. Biasanya ada adat istiadat yang tetap dipertahankan, misalnya dari sisi pengobatan. Apakah juga di Tialo ada seperti itu? Iya, di masyarakat Tialo juga kami memahami sebagai warisan para leluhur, Iya. tentu ada proses pengobatan secara tradisional yang mungkin ketika ada anak yang demam panas, Iya. sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan, biasanya kita di masyarakat Tialo itu dimintakan tolong kepada suhu atau orang yang dituakan di suku itu, Iya. kemudian mendoakan. Biasa bahasa kita di Tialo, mongiturunge meisubai. Itu artinya mau minta tolong untuk ditiupkan doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua tadi. Kemudian setelah itu akan dibawa ke fasilitas kesehatan. Biasanya seperti itu proses pengobatan. Jadi tradisi, saya menangkapnya tradisi menghargai pemuka adat itu sangat sangat kuat ya. Sangat kuat, sangat kuat. Sebab memang biasanya kita ketika ada anak yang sakit, demam, misalnya langsung ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau kami masyarakat Tialo, sebelum dibawa anak tersebut tetap kita cari, oh di sana ada orang tua, kita tetap mintakan tolong sebelum. Jadi pada saat kita sudah perjalanan menuju ke fasilitas kesehatan, kita minta disinggahkan di sana untuk mintakan tolong untuk didoakan. Kira-kira itu yang selalu kita lakukan biasanya masyarakat Tialo. Jadi memang benar-benar menghormati dan menghargai orang tua di suatu kampung tersebut sangatlah tinggi dianut oleh masyarakat Tialo. Tata keramanya terjaga, adabnya terjaga sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, nah untuk sebaran ini kan kita ada di ujung utara Sulawesi Tengah. Kemudian di sebelah sudah ada provinsi kabupaten. Nah, apakah sebaran Tialo itu juga ada di sebagian Gorontalo tetangga provinsi? Kalau kita pada posisi kecamatan bagian utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Popayato Barat. Iya. Nah, di wilayah Kecamatan Popayato Barat, kemudian Popayato Induk, Popayato Timur, ini masih ada sebagian besar masyarakat Tialo yang juga kemudian berdomisili dan sudah tinggal menetap di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato tersebut. Jadi memang bahkan kalau kami misalnya silaturahmi ke wilayah tersebut, kemudian bertemu dan bertegur sapa, kami menggunakan bahasa Tialo. Iya. Saya harus upload dulu itu untuk bahasa Tialo itu. Kemudian Bung Chandra, ini kan sudah terbentuk. Apa agenda awal sebagai, saya ingin mengatakannya peluru, bahwa kita masyarakat Tialo ini benar-benar ada dan kita mau menjaga itu. Apa agenda terdekat? Yang kita sementara lakukan sejak terbentuknya tanggal 28 kemarin, ini kita mau memastikan awal adalah proses administrasi organisasi ini secara normatif diakui oleh negara. Tentu kita akan menyiapkan konsideran anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti yang sudah dibahas. Kemudian nanti kita akan daftarkan ke Kemenkumham. Selanjutnya kita akan bawa ke Kesbangpol sehingga secara legalitas kita sudah diakui oleh negara
dan juga diakui oleh daerah. Ini yang pertama kita lakukan. Selanjutnya, yang agenda penting kita akan lakukan dalam waktu dekat ini adalah bagaimana memastikan deklarasi yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tomini, tepatnya di Polu Polantiane Puangi, atau di tempatnya Raja dilantik. Oh, yang di lapangan, Yang di lapangan Tomini. yang ada batu di tengahnya, yang tempat dilantiknya raja. Benar sekali. Oke. Nanti kita akan melangsungkan deklarasi sekaligus pelantikan pengurus yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan Oke. kita akan meminta pemerintah daerah yang akan melantik lembaga adat tersebut. Tetapi sebelum melaksanakan kegiatan pelantikan itu sebagai acara puncak. Nanti akan diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan kesenian, pra deklarasi. Ya, Oke. deklarasi dan pelantikan itu Oke. akan diisi dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba tarian tradisional masyarakat Tialo, kemudian permainan-permainan tradisional masyarakat Tialo itu kita akan lombakan selama menunggu pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tomini tersebut. Iya, oke. Jadi agenda selanjutnya yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat Tialo di wilayah Olongian atau di kecamatan akan ada yang namanya laboratorium bahasa Tialo. Wow. Ini yang memang agak sedikit menarik, bahwa di setiap Olongian yang kurang lebih ada 7 tersebut, kita akan menetapkan dengan SK kepengurusan tersebut, pengurus akan menetapkan Olongian mana dan Jogugu wilayahnya itu menjadi laboratorium bahasa Tialo. Sehingga warga masyarakat di sana akan didorong untuk melestarikan bahasa tersebut. Sehingga masyarakat di desa-desa lain ketika mau mengenali bahasa Tialo yang sebenarnya dan sesungguhnya, maka akan diminta mengadakan studi bandingnya ke desa yang sudah ditetapkan menjadi laboratorium bahasa Tialo. Ini yang mungkin kita akan lakukan dalam waktu dekat. Sebab begini, kalau ini kita tidak lakukan secepatnya, maka tidak menutup kemungkinan kondisi bahasa Tialo itu akan sulit dikenali oleh remaja dan pemuda-pemuda Tialo. Maka tentu menjadi agenda penting dan paling dekat kita akan jangkau adalah menetapkan desa dalam sebuah Olongian itu menjadi laboratorium bahasa Tialo. Bung Chandra, menarik perbincangan kita, termasuk tadi itu laboratorium bahasa Tialo, karena tidak semua suku itu akan melakukan hal seperti itu, membuat laboratorium bahasa. Kita ada di sesi terakhir. Sebagai closing statement dari Bung Chandra Setiawan, apa yang ingin Bung Chandra katakan soal lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini? Lembaga masyarakat adat Olongian Tialo ini adalah wadah yang kemudian mempersatukan semua masyarakat adat Tialo dari Desa Biga Kecamatan Tomini sampai dengan Desa Sijoli Kecamatan Motong untuk kemudian menjadi sebuah payung besar untuk menaungi semua masyarakat adat Tialo. Tentu ini juga kita harapkan akan mampu bersinergi dengan masyarakat adat daripada suku-suku yang lain yang mendiami dan menempati wilayah desa-desa yang didiami oleh masyarakat Tialo. Tidak kemudian kita mendiskreditkan ataupun juga kita bisa disebut sebagai rasis dan primordialisasi, tidak. Tetapi kami hanya ingin memastikan
bahwa warisan leluhur masyarakat adat Tialo memang benar-benar dijaga sampai turun-temurun untuk generasi-generasi mendatang. Ini yang mungkin penting untuk kami sampaikan, dan besar harapan kami tentu dengan terbentuknya lembaga adat masyarakat Olongian Tialo ini, untuk pemerintah daerah dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat adat Tialo di dalam sistem pemerintahan daerah kita, sehingga apa yang diamanatkan oleh konstitusi itu benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di wilayah masyarakat adat Tialo. Saya kira itu yang menjadi closing statement dalam penyampaian ini. Kita aplaus dulu untuk closing statement Bung Chandra Setiawan soal masyarakat Tialo. Ya, sahabat podcast Media Suara Palu, demikianlah bincang ringan kita bersama Bung Chandra Setiawan, SPD MPD, Dewan Pembina Lembaga Masyarakat Adat Olongian Tialo. Bersama saya, Uci Neta Topo, mengundurkan diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.